Yakobus pasal 4 ayat itu. Silakan. Yang mau duduk, yang mau diri, boleh berdiri terus. Biar sih, sehingga dia di rumah marah-marah. Dia bilang Pak Pendeta dari kejam. Ya baik. Yakobus pasal 4 ayat itu. Judul khotbah saya hari ini, perang. Katakan dulu perang. Lebih kuat. Perang. Perang. Kita sedang berperang hari ini. Saudara tahu lawan saudara apa? Iblis, roh jahat. Tahu nggak apa yang dilakukannya hari ini? Saudara tahu apa yang dilakukannya hari ini? Saya beberapa waktu merenung apa yang sering dilakukan oleh iblis. Padahal saya sudah suka tulis. Saya tulis begini, corona tidak lebih mematikan daripada intimidasinya. Tapi saya nggak pernah tahu itu artinya apa. Kemudian beberapa hari ini saya tahu bahwa ternyata yang dibuat oleh iblis hari ini dalam perang ini kepada kita semua, karena dia takut berhadapan dengan kita secara langsung, maka yang dilakukannya adalah intimidasi. Apa Bapak Ibu dilakukannya? Intimidasi. Intimidasinya sekarang kita dari berbagai cara. Semua hal ditungganginya hari ini, ditungganginya, dinaikinya. Apa saja yang dibuat peluang hari ini dibuat oleh iblis untuk ditunggangi, untuk mengintimidasi kita semua. Tapi tahu nggak hari ini saya beritahukan rahasianya kepada saudara. Dalam Yakobus berkata begini, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Halo? Kita sedang menghadapi musuh yang tak terlihat. Dan ditebarnya hari ini hanya sebuah ketakutan. Di mana-mana ketakutan. Sampai ada cerita, oh di rumah aja kita sekarang ibadah. Lebih asik di rumah. Ya kan? Lebih asik. Pertama-tama sih kita maklumin aja. Tapi sekarang ini iblis sedang membuat itu lagi supaya kita semakin tidak beribadah lagi. Sampai hari-hari ini kita diintimidasinya dan sudah terpatri di otaknya kita nggak usah beribadah karena di rumah lebih aman kesehatan tanpa kita tahu di rumah juga ada banyak orang yang mati. Betul nggak Bapak Ibu? Ada saudara tahu orang mati di rumah tanpa pernah dia keluar? Ada. Yang kedua, kalau saudara baca di dalam Alkitab nanti suatu ketika akan dihentikan persembahan. Nah ini yang terjadi hari ini. Kita dibuat untuk tidak membawa persembahan kita kepada Tuhan. Hati-hati dengan intimidasi iblis yang hari-hari ini sedang menunggangi apa saja yang terjadi hari-hari ini. Dan dia sedang tunggangi untuk kita jauh dengan cara dia intimidasi dengan semua hal. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, saya beritahukan kepada saudara semua kuncinya apa yang perlu kita lakukan dalam perang melawan iblis ini. Ini yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita semua. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Amin Bapak Ibu. Kok sepi sekali suaranya? Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya agak ramai, coba tepuk tangan dulu sekuat-kuatnya. Saya temukan di ibadah sore itu tepuk tangannya nggak males, seperti melodi yang indah. Kalau pagi ada aja tepuk tangannya palas. Padahal hampir tadi pagi kita hampir berapa orang beli dari 50 orang yang menghadiri ibadah sampai di sini kursinya, iya kan? Tapi bisa suaranya palas. Tapi sore unik ya, karena anak muda sih ya. Tapi yang saya tepuk tangannya tadi orang tuanya yang tepuk tangan. Coba sekali lagi yang kompak kita tepuk tangan dengan sangat meriah sekali. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Yes. Yakobus pasal 4 ayat ini kita baca dulu 1, 2 dan 3. Karena itu tunduklah kepada iblis, maka dia akan lari daripadanya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Berdiri-diri.
mau melihat iblis terbirik-birik, jangan saudara nyanyinya begini, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Tapi lari. Dan orang Kristen kan begitu nyanyinya kan di gereja, keren. Kan di gereja GPA penyanyi semua. Yang tadinya suara pal tadi bisa menjadi cantik karena pemain musiknya keren ya. Nyanyinya keren. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam. Umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah, saya mau beritahu, iblis sedang menabur saat ini. Iblis sedang menghambur-hamburkan kekuatannya, pelurunya itu hanya satu saja, tapi banyak ditaburkan di mana-mana, yaitu intimidasi. Intimidasi kita. 6 bulan terintimidasi. Keadaan yang sangat parah sekarang. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, hari ini umat Tuhan terlena dan semakin takut. Hari ini umat Tuhan terlena dengan waktu itu, dan mereka semakin takut. Semakin mereka dengar. Tadi Ika buat di WA ya, meledak X kayak corona, penyebaran corona. Suka sekali tuh. Ini semua kalau ada tampil suaranya iblis, lidernya dia kan gitu kan. Tahu nggak tahu saudara hari ini itu apa? Tahu nggak saudara hari ini medsos pun ditugas oleh iblis untuk mengintimidasi umat Tuhan. Tapi ada hal yang perlu kita lakukan hari ini. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Jangan saudara yang lari. Ada amin? Jangan saudara Pak. Jangan kita yang lari. Kita yang harus tunduk kepada Allah. Karena inilah yang disebut perang. Yang namanya perang, yang bertempur gak boleh lari. Yang bertempur gak boleh. Yang bertempur harus, untuk memenangkan pertempuran gak boleh lari. Tapi untuk memenangkan pertempuran harus maju. Dan hari ini tidak ada alasan untuk tidak maju. Saya mau katakan begini, lebih baik mati di pertempuran daripada mundur dan mati. Lebih baik mati dalam apa? Disebut apa? Pahlawan. Kalau mundur dalam pertempuran mati, apa namanya? Pecundang. Bahasa kerennya tak lawan. Iya kan? Ada yang namanya mundur, berarti kan tak lawan kan? Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Tadi pecundang itu bahasa kasarnya, tapi bahasa kerennya tak lawan. Karena dia mundur. Ya kan? Hari ini apa yang perlu kita lakukan? Karena kita sedang memasuki medan pertempuran, dan peluru bom yang dibuat oleh iblis hari ini cuma satu saja, tapi di mana-mana dibuat, ditaburnya di mana-mana. Intimidasi. Apa Bapak Ibu? Intimidasi. Dibisikannya kepada Ibu Rahel, sama si Lucy bilang begini, enggak ngerti ya si Lucy. Lucy jangan gereja, ada itu. Ya. Dikatakannya itu hari ini kepada kita semua, betul. Jangankan kepada saudara, saya pun hari ini dikatakan iblis begitu. Pulang ke rumah bancing, pulang Pak, rumah banjir bos. Kenapa? Banjir rumah, penuh jamaah.
Emang kalau rumah saya roboh, emang saya nggak bisa kontrak rumah? Bisa kan? Tapi kita buat alasan-alasan itu menjadi esensi bagi kita untuk mundur dari Tuhan. Saya mau katakan begitu, semua boleh habis dari kehidupan kita, asal kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu menjadi penting. Rumah banjir, saya jawab kenapa emang? Nanti malam mau tidur di mana? Peduli anak. Mobil ada tempat tidur, gereja ada tempat tidur. Banyak nyamuk, peduli anak dengan nyamuk. Ada autan. Betul nggak Pak? Hari ini jangan lagi buat alasan-alasan yang nggak penting untuk saudara mundur daripada Tuhan. Tapi tunduklah kepada Tuhan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari kepada. Jangan biarkan iblis berkuasa atas kehidupanmu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kehidupanmu. Ketahuilah saudara semua dan saya dan kita semua yang ada di tempat ini sedang diintimidasi oleh iblis. Ditaburkan peluru itu di mana-mana, dibuat bom itu di mana-mana supaya kita mundur dari Tuhan, supaya kita tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan mau dari kita hari ini? Yang Tuhan mau dari kita hari ini, Alkitab kita berkata begini dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Jangan menjadi pengecut. Halo? Jangan apa? Jangan menjadi pengecut. Biarkan semua yang ada di dunia ini kalau mau hilang, hilanglah di sana. Peduli amat itu. Yang saya tahu Tuhan saya hebat. Yang tidak pernah membuat saya terlantar. Itu yang saya tahu tentang Tuhan. Saya tak pernah tahu Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang membuat umatnya melarang. Kecuali umatnya pemberontak. Betul nggak Bapak? Kecuali apa? Kalau umatnya pemberontak iyalah. Kalau anak kita juga pemberontak kita tinggalkan. Kita bilang begini, tak kenal itu. Jangan ada bilang ke rumah. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Tapi itu kita bilang, jangan gitu ya nak ya. Enggak. Anak kita bilang begitu. Enggak. Jangan gitu, harus baik-baik. Bapak masih sabar ini, nanti Bapak emosional. Terakhir, enggak, sana kau. Kecuali kita menjadi umat pemberontak. Tapi tahu kan, umat Tuhan, umat yang dipelihara oleh Tuhan. Allahnya umat Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Allahnya orang percaya adalah Allah yang hebat, yang tidak mungkin membuat umatnya terlantar. Dia telah membuat segala sesuatu di dalam dunia ini untuk memberkati umat Tuhan. Dia telah membuat segala sesuatu di dalam dunia ini untuk membuat umat Tuhan juga memelihara kita semua. Jadi jangan takut dengan itu. Kalau cuma rumah jadi banjir kenapa ya? Pertama itu rumah. Apa hebatnya rumah itu dengan saya? Iya kan? Iya kan betul Bapak itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Kasih rumah yang bagus ya dengan saya tadi. Saya dapat jawaban dari Tuhan. Nanti kalau udah dapat jawaban, saya buat itu ucapan syukur. Makan kita nyoba. Tenang aja mantap. Kan mustahil buat Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, masuk ke peperangan. Jangan bilang tak lawan. Iya kan? Jangan bilang apa? Tak lawan Pak. Iya kan, hari ini masuk di pertempuran Rom. Kita sedang bertempur hari ini. Kita sedang memasuki situasi yang hebat hari ini. Iblis sedang mengintimidasi kita dengan berbagai banyak cara. Dan satu intimidasi yang paling hebat dibuat oleh iblis hari ini tahu? Corona. Bukan corona. Kalau corona, saudara dengar corona hari ini saudara gemetaran kan? Siapa yang kalau dengar corona tetangga saudara kena corona saudara bilang begini, gampil itu. Saudara bilang begini, kemana kita minggat Pak? Istri bilang begini kepada suaminya, Pak kemana kita minggat? Kita minggat ke Mas Pak. Atau ke Sukajadi gitu kan. Anak-anak bilang begini sama bapak sama mamanya, Mas saya nggak mau lagi tinggal di sini. Gitu kan, ya kan? Nakal gitu sama papanya sama mamanya. Kalau dengan corona kan betul nggak? Artinya itu apa? Bahwa kita sedang
Bahwa kita apa? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada di samping rumah saudara yang kena corona, saudara buat apa? Kita bilang begini, kau yang minggat atau saya yang minggat? Betul nggak Bapak Ibu? Ini salah atau enggak? Kita gemetaran kan? Banyak orang gemetaran hal ini. Sampai saudaranya pun tidak diperhatikannya lagi. Oh, udah corona. Iya. Intimidasi yang dibuat penyidik sehari ini kepada umat Tuhan adalah corona. Itu jelas, itu fakta. Ketahuilah. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan biarkan dia berkuasa atas saudara. Jangan biarkan dia mengintimidasi saudara. Jangan biarkan dia menakut-nakuti saudara. Tapi biarkan diri saudara tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Kenapa? Kita baca dulu ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Sorry. Nah ini coba kita baca dulu. 1, 2, 3. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna mengenakan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Iya. Saudara perhatikan itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tahu saudara kasih itu berasal dari siapa? Dari Allah. Karena Allah itu kasih, maka dalam peperangan ini kita harus hidup dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Peperangan orang Kristen hari ini bukan melawan darah dan daging. Peperangan orang Kristen hari ini bukan melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di yang mengurus apa kehidupan kita hari ini, tapi musuh dari orang Kristen hari ini adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka yang perlu kita lakukan hari ini, hiduplah di dalam kasih supaya saudara tidak mengalami ketakutan, supaya intimidasi ini meninggalkan saudara. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, coba kita lihat lagi yuk. Kita lihat dulu dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Dalam peperangan ini untuk melawan intimidasi, apa yang perlu kita lakukan? Daniel pasal 6 ayat 10. Dan itu malah lihat ini. Kadang-kadang iblis intimidasi kita supaya damai sejahtera itu, supaya kasih itu hilang daripada kita, sehingga kita datang kepada Tuhan hanya untuk memenuhi kewajiban kita tanpa ada percaya di dalam hati kita bahwa kita ini adalah pemenang. Perhatikan apa yang terjadi dengan Daniel. Seketika didengar oleh Daniel bahwa berita yang menakutkan sedang datang dalam kehidupannya, menghampiri kehidupannya Daniel, maka yang dilakukan oleh Daniel adalah berdoa dan memuji Allah. Dilakukannya kebiasaannya kepada Allah. Saudara, ketika saudara terintimidasi, ketika seperti sekarang ini saudara sedang terintimidasi, menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, saudara dengar di mana-mana, tersebar di mana-mana ada corona hari ini bertambah mendadak. Itu bukan urusan bagi kita. Urusan kita hari ini adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Alkitab kita berkata begini. Coba kita baca dulu. 1, 2, dan 3. Demikian Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat ketika rakyat rumahnya dalam papan atasnya yang mencapai muka pada Yerusalem. 3 kali sahabat itu berdoa setelah pujiannya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kalimat terakhir. Seperti apa? Saya mau tanya kepada saudara semua. Ketika saudara terintimidasi seperti sekarang ini, saudara masih melakukan seperti yang saudara biasa lakukan? Atau saudara bilang begini, Pak, sama saya, Pak, kebiasaan saya, Pak, dari dulu sampai sekarang ini ngerumpi. Kan ada yang begitu kan? Kebiasaan saya, Pak, kalau saya menghadapi masalah, saya lari, Pak. Lari kemana? Ke mall. Ngapain?
untuk apa? Represi. Intimidasi tidak menghantui kehidupannya, represi. Intimidasi sedang menghadapi kehidupannya, dipantai. Apa Bapak Ibu? Dipantai jembatan 6. Lagi ngapain di sana Pak? Biasalah Pak. Ngapain? Represi Pak, supaya masalah ini bisa terlewati. Masalah terlewati, intimidasi akan semakin besar setiap hari jika saudara tidak melawan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Dikatakan dalam Alkitab, dia melakukan seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang biasa dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa dan memuji Allah. Amin. Amin. Halo, anak-anak gadisku. Anak-anak lajangku, halo, amin. Tapi tahu apa yang perlu kau lakukan hari ini untuk menghadapi intimidasi, untuk menghadapi situasi sulitmu, menghadapi masa-masa berat dalam kehidupanmu, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Itu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Berdoa dan memuji Allah. Halo. Amin. 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 Berdoa dan memuji Allah, itu yang dilakukan oleh Daniel. Setiap hari dia berdoa 3 kali sehari. Sebelum dia makan obat, saudara bilang begini, wah masih lebih hebat saya Pak dari Daniel. Saya Pak 5 kali berdoa sehari. Dia tanya, emang doanya doa apa? Doa makan. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan sore. Udah itu apa lagi doanya? Doa tidur supaya nanti mana tahu mati di tempat tidur supaya masuk surga. Apa lagi? Doa pagi karena masih hidup ternyata. Ya kan? Betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Wah, kita bilang saya lebih hebat dari Daniel Pak. Enak aja Bapaknya Daniel, cuma berapa kali? 3 kali, saya 5 kali. Tapi 5-5-nya nggak bermanfaat. Doa karena masih bisa makan. Doa karena takut mati. Doa ternyata yang ketiga, doa karena ternyata masih hidup. Yeay, ketahuan. Kamu ketahuan. Iya kan? Betul, kamu ketahuan doanya. Tuhan, makasih. Hari ini kami masih bisa makan di masa corona ini. Terima kasih. Luar biasa. Amin. Itu makan pagi, makan siang. Makan pagi sih sendiri-sendiri sih, nggak dengan anak. Makan siang. Makan nak. Sebelum makan berdoa dulu. Tahu nggak? Itu berkat Tuhan. Makan anaknya. Berdoa ya, berdoa anaknya. Makan malam sama-sama. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa makan. Hari ini kita masih bisa makan. Makan kita nak. Hanya tempe aja, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Daripada anak-anak orang, daripada keluarga di luar sana nggak bisa makan, jadi kita mau mengucap. Jadi doanya cuma gitu-gitu aja. Tapi tahu nggak Daniel kenapa dia berdoa 3 kali sehari berlutut? Ternyata bukan karena takutnya. Ternyata bukan karena. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dia bilang seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata karena cintanya kepada Tuhan. Bilang dulu kepada orang yang di samping kiri kanan, aku harus berdoa karena cinta kepada Tuhan. Ampuni saya selama ini saya berdoa karena masih dapat makan. Ampuni saya selama ini saya berdoa karena masih takut mati.
Ampuni saya karena selama ini saya berdoa karena ternyata saya masih hidup. Iya kan, betul nggak Bapak Ibu? Halo, dalam peperangan ini untuk kita melawan intimidasi kita harus lakukan segala sesuatu karena cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta kita kepada I love you Jesus. Ya kan? I love you. Karena cinta. Betul nggak Bapak Ibu? Benar karena cinta. Benar dulu, karena cinta. Kata dulu sama-sama deh. Karena cinta kepada Tuhan. 1, 2, 3. Karena cinta kepada Tuhan. Iya. Ini susah sedikit. Wah, gimana? Nanti susah ikut Tuhan susah gimana sih? Tuhan gimana sih? Makanya setiap kita nyanyi apa? Jangan berbagi sus manis rasanya setiap hari. Jangan berbagi sus mengosong sama Tuhan, menggeram sama Tuhan. Geramannya tahu apa? Jangan berbagi sus manis rasanya setiap hari. Jangan itu karena pemimpin puji-pujiannya karena enak lagunya, nyanyinya. Kalau yang suaranya panas, udah diamkan aja dari situ. Tapi tahu gak saudara, orang yang mencintai itu apapun keadaannya, yang pertama janganlah sertai setiap hari, setiap waktu. Jalan sertai Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ini enggak serta Yesus. Tak apa yang memimpin puji-pujian ini. Kenapa yang lain aja? Di saat badai, kan lebih enak nangisnya. Ini gimana? Nangisnya begitu kan, betul nggak Bapak Ibu? Terlalu melo kita menjadi orang Kristen. Tapi tahu nggak hari ini orang Kristen yang benar adalah orang yang melakukan kewajibannya kepada Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Cinta. Boleh sekali lagi kita baca ayat ini? Boleh sekali lagi kita baca ayat ini? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Demi dikatakannya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiap hari sehari ia berlutut, berdoa bersama mengerjakan seperti yang biasa dilakukannya. Seperti ya? Apa surat perintah itu? Surat perintahnya kepada Daniel harus menyembah kepada berhala. Kalau tidak, masuk ke mana? Novel aja tahu. Kemana dimasukkan? Tapi saudara pikir karena 2 singanya dia berdoa? Ternyata enggak. Karena tidak katakan dalam Alkitab kita begini, sebelumnya pun dia sudah melakukannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Karena mataran itu penting sekali bagi kita, supaya kita jangan datang karena ketika susah aja. Makanya sering sekali orang Kristen itu berdoa karena dia takut mati, dia berdoa pas lagi mau tidur karena tahu dia mati. Itu doanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan karena ada dalam kita cinta kepada Tuhan. Apa? Kepada Tuhan. Peduli amat dengan keadaan, peduli amat dengan situasi, peduli amat dengan itu. Tapi cintaku kepada Tuhan nggak boleh lah hilang, nggak boleh udah nggak boleh hilang. Peduli amat. Pada percaya syukur nggak masalah. Tapi yang jelas Tuhan saya nggak akan membuat saya mati karena saya nggak ada percaya.
Itu benar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita baca Yosua pasal 24 ayat yang terakhir. Yosua pasal 24 ayat 15. Kalau nyanyi jalan serta Yesus harus senyum ya. Oke Bapak Ibu. Kayak muka dunia. Disuruh orang langsung terluka, orang lain dibuat. Ya kita baca dulu 1, 2 dan 3. Tetapi jika kamu amat tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang yang beribadah serta menyayangkan, atau Allah kamu yang punya yang ini. Tetapi aku dan istri-istrimu akan beribadah kepada Tuhan. Katakan dulu judul renungan kita, khotbah kita hari ini, firman Tuhan hari ini, perang. Bilang dulu perang. Sekali lagi perang. Harus menang. Maju. Bertempur. Tak ada kata takut di dalam. Dan tahukah saudara bagaimana caranya? Yosua bilang begini. Tapi apa? Saudara perhatikan kemudian bagaimana orang Israel ketika mereka beribadah kepada Allah nenek moyang mereka. Tahu saudara kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menjadi pecundang, menjadi tak lawan kepada. Tetapi Yosua selama hidupnya dia adalah pemenang. Hidupnya selama Yosua hidup dia adalah seorang apa? Mau menjadi seorang pemenang. Makanya Yosua berkata begini. Tetapi apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah hanya kepada Allah saja. Halo, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi aku buat keputusan hari ini supaya saudara menjadi pemenang dalam pertempuran melawan intimidasi ini. Tetapi keputusanmu adalah tetapi aku dan seisi rumahku harus beribadah hanya kepada Allah saja. Hanya